Selamat datang di channel Open Mic Pikiran Bertanya. Selamat datang di Open Mic Pikiran Bertanya. Nah, kita hari ini itu mau membahas tentang mata pelajaran IPA nih. Kita mau membahas tentang terjadinya petir. Nah, gimana nih pakar ketidaktahuan kita? Ada apa dengan petir nih? Nah, sekarang sebelum sampai ke petir, IPA-nya sendiri singkatan dari apa, ayo Aryo? Waduh, ya IPA sih kalau kata kemarin ya kalau waktu itu Om bilangnya ini ilmu pencuekan alam Om. Ini apa lagi? Ayo. Ada apa lagi nih? Ayo apa sekarang? Ya nggak tahu Om, ya, ilmu pengetahuan alam yang aku tahu dari SD sampai SMA mah. Pengetahuan alam atau penidaktahuan? Pengecualian alam atau apa ya udah lah. Pokoknya itulah ya. Pokoknya sekitar itu deh. Pokoknya ya terserah. Kenapa Terserah pemirsa. Pemirsa mungkin akan menjawab pengetahuan alam atau pencuekan alam atau apa. Tapi bantuin kita ya. Sebenarnya nama IPA itu apaan gitu. Oke. Sekarang gini Aryo tentang masalah petir. Sekarang gini ya. Ini aku ada gambar. Wah kabur kena angin nih. Kan logikanya gini ya, kalau ada suatu benda yang bermuatan sejenis itu pasti akan tolak menolak toh Aryo, ya enggak? Iya, kalau dulu aku diajarin tuh ada magnet, kalau kutub negatif ketemu negatif ya pasti tolak menolak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya positif sama negatif ya tarik Tarik-menarik, menarik gitu istilahnya. Nah ini kan Gitu. sekarang logikanya begini ya, kalau misalkan suatu kutub magnet itu sejenis pasti akan tolak menolak ya. Nah ini kalau misalkan kekuatannya itu misalkan satu kolom sama satu kolom, misalkan jaraknya adalah seperti yang gambar di atas. Nah ketika muatannya makin besar, maka jaraknya akan makin jauh kan. Kalau muatannya makin besar lagi, berarti akan makin jauh lagi kan. Nah sekarang gini loh Aryo, di langit sana, di awan di atas sana, itu kan kalau misalkan kita perhatikan itu kan yang terbentuknya awan itu karena ada titik-titik butir-butir air di atas sana, ya enggak? Iya. Awan tuh hasil kondensasi. Nggak tahu deh hasil apa tadi pemirsa lebih tahu lah. Nah sekarang ketika si butir-butir air itu kan bisa bergerak kena angin ke sana ke sini dengan bebasnya kan, ya enggak? Iya betul. Artinya kalau ada pilotnya memang nggak ada yang ngarahin. Lah, siapa tahu ada Gundala. Nggak tahu lagi. Atau ada ini Thor yang ngarahin si itu apa namanya? Gimana? Jadi gini. Awan itu ada apa? Ketika si awan tadi mendapat muatan, ketika muatannya sejenis, berarti kan ketika muatannya cuma satu kolom, berarti jarak antar mendung tadi kan segini, antar uap air tadi segini. Ketika betul. muatannya bertambah, berarti harusnya makin segini kan. Ketika muatannya bertambah lagi, makin jauh lagi kan. Berarti kan harusnya menjauh ya bener. Berarti kan harusnya ketika awan tadi mendapat muatan makin besar, maka awan tadi harusnya bubar dong, bukan makin tebel, ya enggak? Harusnya bubar. Iya kan? Sih Om. Iya harusnya bubar. Orang jelas-jelas itu kan muatannya misalnya ya muatannya sama-sama negatif ketemu negatif ya pasti bubar gitu. Awan nggak mungkin makin tebel ya Om. Iya. Kalau muatannya makin besar kan makin bubar. Itu gimana? Lah, kecuali kalau ada Thor yang ini mengancam si ini. Kalau awannya pergi mau dipukul pakai palu gitu, jadi mereka pada takut terus ngumpul sendiri gitu. Tapi Om, kalau katanya dulu tuh diajarinnya itu dulu katanya muatannya itu negatif sama positif Om kalau misalnya di awan. Kalau negatif sama positif kan jadi netral. Kalau netral nggak mungkin bisa menghasilin petir Aryo. Berarti kan satu-satunya dia kan pasti muatannya sejenis kan itu. Kalau sejenis kan berarti kalau makin kuat dia bisa melepaskan itu kan. Ya enggak? Ayo, sekarang gimana? Ayo. Gimana pemirsa? Bantuin saya. Bantuin saya. Tolong nih bantu aku nih, Bang. Maaf anak IPA bukan anak IPA gitu. Jadi itu gimana caranya sebenarnya petir itu gimana caranya terjadi? Orang jelas-jelas itu adalah muatan yang sama
oh itu kalau muatan yang sama itu ya pasti akan Tolak menolak. pecah gitu loh, nggak akan jadi satu gitu. Siapa yang nahan gitu? Jangan-jangan ya ada Gundala itu, si putra petir itu. Ada si Gundala. Gundala Kalau nggak ya apa ada Thor? Thor itu tadi, itu ada Thor gitu. Lah, itu gimana itu? Itu tahu ya, ini timbul pertanyaan baru nih teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa yang bisa menahan awan itu tuh biar jadi tetap hitam gitu, biar bisa menimbulkan petir tuh ada apa gitu loh. Aduh, ini otakku udah gak kuat berpikir om sebenarnya. Nah, gini. Gimana? Gini pemirsa, saya ingin bertanya ke pemirsa ya, bahwa ini sebenarnya yang membuat muatan sejenis tapi malah makin mendekat dan makin besar ini siapa? Apakah ada Thor yang memaksa itu awan jadi berkumpul? Atau ada Gundalanya di situ yang memaksa awan jadi berkumpul? Atau ada makhluk lain? Atau ada elitnya di dalamnya? Ada Thor-nya, Om. Atau di dalam ada piring ada piring terbangnya? Bentar lagi Avenger datang semua gitu. Bentar lagi. Atau ada piring terbangnya? Thanos datang, udah gak ngerti deh om. Udah, aku udah gak ngerti lagi. Pemirsa, tolong bantu kami tulis Di kolom komentar lah. Mm-mm. Ini gimana caranya petir itu bisa terjadi gitu? Tolong tulis kolom komentar, terus biar bantu saya gitu. Aku tuh biar jadi nggak juru telat pikir terus gitu loh. Jadi aku kayak juru pinter dikit gitu, gak apa-apa deh, gak apa-apa. Ya terus bisa. Ya terima kasih pemirsa. Sudah nonton kan tadi? Oke? Asik gak? Pusing kan? Sama. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Dah. Ba-ba-da-ba-ba.